Iya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Daud Laira Octavianus Siahaan dengan teman saya Claudio Simon Miguel Siahaan. Di sini kami berdua ingin membuat tugas video untuk UTS Fisika Dasar. Kami mengangkat jurnal memahami konsepsi mahasiswa tentang tekanan hidrostatis. Sebelumnya, selamat datang dalam video pembelajaran kami. Hari ini kita akan membahas sebuah penelitian menarik tentang pemahaman mahasiswa mengenai konsep tekanan hidrostatis tersebut. Penelitian ini dilakukan oleh tim dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Sebelum kita mulai, mari kita ingat kembali peristiwa jebolnya tanggul Situ Gintung beberapa waktu lalu. Kejadian ini menunjukkan betapa kuatnya tekanan air dan pentingnya pemahaman tentang tekanan hidrostatis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami konsep ini. Penjelasan tentang tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Secara sederhana, ini adalah tekanan yang dihasilkan oleh fluida diam karena pengaruh gravitasi. Tekanan ini bergantung pada 3 faktor utama, yaitu faktor utama pertama, massa jenis fluida. Faktor utama kedua yaitu percepatan gravitasi. Dan faktor utama ketiga yaitu kedalaman fluida. Semakin dalam suatu titik dalam fluida, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Rumus ini menunjukkan bahwa tekanan total P adalah jumlah dari tekanan atmosfer P0 dan tekanan hidrostatis PGH, di mana P adalah massa jenis fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sampelnya adalah mahasiswa pendidikan fisika dan matematika yang sedang mengambil mata kuliah Fisika Dasar 2. Mereka diberi 2 pertanyaan pilihan ganda tentang tekanan hidrostatis. Mari kita lihat hasil penelitiannya. Untuk soal pertama, jika 3 potong benda yang berukuran sama masing-masing dimasukkan ke dalam tabung yang berukuran sama namun berisi air dengan volume berbeda-beda, seperti pada gambar, benda pada tabung manakah yang mendapat tekanan lebih besar? Untuk soal nomor 1, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 1, sejumlah 96,29% mahasiswa prodi pendidikan fisika dan 85,18% mahasiswa prodi pendidikan matematika menjawab pada wadah 1. Sedangkan sisanya menjawab pada wadah 3. Berdasarkan Haliday-Resnick, tekanan hidrostatis pada air sebanding dengan kedalamannya. Dari gambar 1 terlihat bahwa benda pada wadah 1 akan mengalami tekanan hidrostatis yang paling besar dibandingkan pada wadah 2 dan 3. Mahasiswa telah memahami dengan baik bahwa tekanan paling besar dimiliki oleh benda
yang ada di dalam air, yang tinggi airnya besar. Walaupun ada kurang dari 15% berpikir bahwa tekanan pada benda tergantung dari jarak benda terhadap permukaan air. Namun nyatanya, tekanan hidrostatis bergantung pada kedalamannya, bukan volume airnya. Untuk soal nomor 2, jika 3 potong benda yang berukuran sama, masing-masing dimasukkan ke dalam tabung yang bentuknya berbeda-beda, namun berisi air dengan volume yang sama. Seperti pada gambar di atas, benda pada tabung manakah yang mendapat tekanan lebih besar? Untuk soal nomor 2, dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa 85,18% mahasiswa pendidikan fisika dan 70,37% mahasiswa pendidikan matematika memilih wadah satu, sedangkan 7,40% dan 14,81% memilih wadah dua. Sebagian besar mahasiswa tampaknya lebih memperhatikan ukuran wadah ketimbang kedalaman saat menilai tekanan hidrostatis. Mahasiswa pendidikan fisika menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang konsep tekanan hidrostatis dibandingkan mahasiswa pendidikan matematika. Penelitian Paul Suparno menyatakan bahwa latar belakang pendidikan dan kehidupan mempengaruhi pemahaman konsep, yang mungkin menjelaskan perbedaan tersebut. Mahasiswa pendidikan fisika kemungkinan memiliki banyak pengetahuan tentang konsep fisika dan telah mempelajari tekanan dalam konteks yang lebih mendalam dibandingkan mahasiswa pendidikan matematika. Dari hasil untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2, kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, sebagian besar mahasiswa memahami bahwa tekanan hidrostatis sebanding dengan kedalamannya terhadap permukaan. Yang kedua, namun masih ada beberapa mahasiswa yang menganggap volume air mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis. Dan yang ketiga, mahasiswa pendidikan fisika memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan mahasiswa pendidikan matematika mengenai ilmu tekanan hidrostatis itu sendiri. Kesimpulan dari pembahasan materi tekanan hidrostatis ini menunjukkan bahwa konsepsi mahasiswa tentang tekanan hidrostatis bervariasi. Latar belakang pendidikan mempengaruhi pemahaman mereka itu sendiri. Ini mengingatkan kita akan pentingnya pembelajaran yang efektif dan kontekstual dalam bidang fisika. Dan wah, kita sudah sampai di ujung. Demikianlah pembahasan kita tentang penelitian konsepsi mahasiswa mengenai tekanan hidrostatis. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan dapat menambah wawasan Anda untuk kedepannya nanti. Terima kasih telah menonton video kami dan sampai jumpa di video berikutnya.